guys, ketemu lagi dengan saya di channel Ivalan Sanyota. Dan saat ini kita sedang berada di tempat wisata, tepatnya di situs Taman Sari, Kota Yogyakarta. Kebiasaan jamur ini dulu mata air, tapi karena sekarang mata airnya banyak yang kering karena banyak membuat sumur lebih dalam ya, masyarakat akhirnya diambil dari satu mata air di belakang sana. Oke, kita ke private pool. Ya, jadi pemandian yang khusus untuk sultan dan putri yang terpilih. Oh gitu. Dari atas Pak. Yang pas ini belum ya. Ini belum ya. Oh belum renovasi. Belum. Ini kan masih kolam, belum ada airnya. Iya. Ya, ini bukan penjara ya guys, ini tempat Raja Yogyakarta mengawasi putri-putrinya melakukan mandi. Khusus untuk sultan dan putri yang terpilih dari atas tadi ya. Jadi mereka putri yang mendapatkan bunga itu mereka berhak berenang berdua dengan sultan di sini. Makanya sini lebih kecil dan lebih tertutup. Lalu di luar tembok itu zaman dulu untuk tanaman bunga. Sebelum ada perkampungan tanaman bunga dan buah. Jadi di lingkungan inilah tanaman bunga dan buah. Tiap pojok itu tujuan untuk burung, itu untuk aromaterapi. Bakar wangi-wangian biasanya yang digunakan kayu cendana atau kayu gaharu. Ya. Jadi mata airnya ini Pak. Ya. Jadi ini dipompa seperti 3 kolam ini, jadi sirkulasi langsung terbuang. Jadi misalnya tidak sirkulasi terbuang, di sini luber airnya. Karena ini mata airnya benar-benar melimpah. Ini filter ya Pak? Iya. Jadi sirkulasi terbuangnya ke sana itu Pak. Itu langsung terbuang. Jadi benar-benar mata air ya. Jadi bukan air pump ini. Lalu kita ke ruangan sebelah sini. Ruangan yang sebelah sini untuk istirahat sultan dan putri ya, selesai berendara mereka istirahat sebelah sini. Yang sebelah sana ruang ganti pakaian. Sultan menuju lantai atas untuk sekadar mengadakan sayembara tadi itu yang melempar bunga dari atas. Dan semua bangunan di sini masih aslinya Pak, hanya memang beberapa kali renovasi ya. Tapi dibangun atau direnovasi sesuai dengan aslinya. Jadi masih tetap renovasi pun tanpa semen, tanpa cat. Jadi warnanya warna tanah liat. Kita lanjut ke dapur sebelah sana. Di baju istirahat ke sono. Pak Kubono itu Solo. Iya. Oh, Pakubono Jadi Solo. Jogja ini Hamengkubuwono 1, 2, 3 sampai sekarang Hamengkubuwono 10. Solo. Bisa dipakai soalnya di sini. Ini saya tutup baru orang oleh toh. Ini tutup bukan orang oleh toh. Fokus.
Oke Bapak Ibu semuanya, yang gapura yang kita lihat yang di depan ini adalah Gapura Agung. Inilah pintu utama. Pintu utama keluarga Sultan masuk dari sana. Ya, tapi karena di sana sudah penuh dengan rumah penduduk, maka untuk pariwisata dibalik dari belakang. Pintu keluar dijadikan pintu masuk karena yang dekat dengan jalan raya dan ada akses untuk parkir ya. Lalu di sini ada masih satu bangunan lagi yang kita berdirinya segi 8. Namanya gedung lopak-lopak, cuma duduk makan siang dan minum teh. Jadi istirahat saja selesai berenang dari sana, istirahat di sini, lalu berenang. Tapi bangunan ini memang ditemukan itu tinggal pondasinya loh Pak. Tidak ditemukan gambar yang asli yang sesuai dengan itu, belum ditemukan. Jadi hanya pondasinya dilapisi ke atas ya. Kita bisa lihat denahnya di sebelah sini. Semuanya Assalamualaikum. nah, ini dengan Taman Sari itu seperti ini ya. Ini pemandiannya. Di sekitar sana sebelum sini sekarang ini jadi perkampungan Bapak. Kalau zaman dulu danau. Jadi keluarga Sultan masuk selesai berenang, mereka jalan-jalan pakai perahu di danau ini. Tapi danau ini sekarang sudah tidak ada, sudah menjadi perkampungan. Ya, jadi dan di Taman Sari ini yang berkunjung di sini hanya perempuan, tidak ada laki-laki. Karena laki-laki zaman dulu tidak di taman tapi latihan perang atau berburu. Di sini tempat bersenang-senangnya para perempuan, bisa selir, istri dan anak-anak Sultan yang perempuan. Bapak Ibu semuanya, ini adalah koperasi. Jadi hasil 80% penduduk Taman Sari adalah pengrajin batik seperti ini. Dan kalau minat ini dijual tanpa bingkai. Untuk sekedar kenang-kenangan. Dilepas nanti dijual batiknya saja. Silakan masuk. Kan dari bahan katun ya, ini dari serat bambu. Iya ini saya ambil contohnya ini. Ini beda. Itu lebih panjang ini ya. Itu lebih pendek ya. Lebih pendek kan. Yang bahan ini dari semakin bahan ini semakin mendekati katun. Iya, nah masalah prosesnya bisa ditanyakan dengan pengurus di sini ya. Oh, silakan. Kalau tapi bukan bahan katun tapi serat bambu. Bisa ditanyakan prosesnya atau gimana, itu tiap gambar juga ada filosofinya. Kalau yang di belakang masih ada, tapi yang ukuran M sama XL-nya. Harus digunting lah. Kemana dari ini? Ribuan di dalam itu. Dan macam-macam latar belakang. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, di sini dulu ada kanal air. Jadi di batas ini kebun bunga dan buah, lalu di sini danau. Ini danau. Jadi danau ini tercipta dari dua sungai. Jogja diapit dua sungai, kedua sungai itu dialirkan ke sini untuk membuat danaunya. Setelah Sultan tidak digunakan lagi, kanal air ini ditutup. Akhirnya lama-lama airnya mengering, lalu untuk tinggal para abdi dalam keraton. Masih bawahan. Jadi masjid ini zaman dulu di bawah air Pak. Kita masuk ke dalam nanti Pak. Jadi masjidnya zaman dulu tersembunyi di bawah danau. Ini air di atas. Nah di sini tuh air. Batas airnya sampai ini. Jadi air tidak masuk ke masjid. Kenapa ini dibuat tersembunyi di bawah air? Karena masjid ini dibangun sekaligus sebagai benteng pertahanan. Dan ini juga renovasinya tanpa semen di bagian tanpa rusak parah karena gempa bumi 2006. Ya 2006 lah gempa bumi parah di Jogja ya. Ada itu dengan lebih dari banjir itu sudah rata dengan tanah. Sebelum tidak matre. Ini tanahnya aja kalau dihitung kontrak udah berapa miliar gitu kalau ya. Jadi dibagikan kepada masyarakat.
kita masuk ke masjid hati-hati, yang turun kakinya dulu. Sirkus namanya ya. Oke, kita masuk. Oke guys, kita masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum. Ya, jadi di atas sana dulu air fungsinya ini memang sebagai ventilasi sirkulasi udara di bawah. Nah, kita balasnya mau di Taman Sari ini rata-rata 1 meter 20 cm. Jadi memang harus lebar supaya kedap air. Berapa senti ini Pak? 1 meter 20 cm ketebalannya. 20 cm. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mitos ya, ada lorong untuk bertemu sultan dengan ratu pantai selatan. Nah, yang mitosnya itu lorongnya ini Pak. Tapi itu hanya sekedar mitos. Yang benar itu lorong ini bukan sampai ke laut selatan, tapi selatan laut buatan, selatan danau itu. Fungsinya untuk lari jika ada serangan dari musuh. Ya, jadi tidak masuk akal dari Jogja ke laut selatan 30 km tanpa benar ya. Jadi hanya selatan laut buatan, selatan danau. Jadi bukan sampai laut selatan. Ya. Nah, ini memang ditemukan sudah posisi runtuh Pak, dan tidak mungkin lagi digali karena di atas sudah penuh rumah penduduk. Ya, jadi memang waktu renovasi depan itu bangunannya runtuhannya disimpan di sini. Iya, tapi ditemukan sudah posisi runtuh. Berarti aslinya harusnya masuk Harusnya ya? nembus ke selatan danau. Oke, kita coba masuknya ini. Oke guys, Kita sebelah kiri. Foto di sini. Foto. Nah, kita jelaskan dulu teman-teman. Bapak Ibu semuanya, masjidnya itu ini ya, masjidnya itu berbentuk lingkaran, terdiri dari 2 lantai. Yang bawah kita ini untuk jamaah perempuan, yang laki-laki lantai atas. Dan ini tempat imam. Ya, dan karena zaman dulu belum ada pengeras suara Bapak Ibu ya, imam itu kasih aba-aba dengan makmum, cukup dengan tepuk tangan, semua makmum sudah mendengar. Karena zaman dulu memang belum ada sound system. Dan tempat imam ini dulu pernah digunakan untuk syuting uji nyali Trans TV 2 kali. 2 kalinya gagal semua. Iya. Gagal semua. Lalu di tengah ini dulu mata air sambil air wudhu. Tangan. Ya, memang terisi air penuh ya. Tapi memang mata air ini sudah kering karena banyak penduduk membuat sumur yang lebih dalam, jadi kalah dengan sumur penduduk. Lalu ini mempunyai dibuat 5 tangga ini mempunyai filosofi untuk mengingatkan bahwa sholat itu 5 kali dan 5 waktu. Ya, bahwa 4 atas 1 untuk menuju ke Ikan yang tengah ini. Kenapa lah jamaah perempuan di bawah laki-laki di atas ya, dibalik? Karena ini dibangun sekaligus sebagai benteng pertahanan. Jadi jika ada serangan dari musuh, yang perempuan kita menyelamatkan diri lewat lorong itu, yang kita sampai ke laut selatan itu ya. Yang laki-laki di atas untuk bertahan atau untuk menyelamatkan perempuan dulu supaya keluar dulu. Ya, jadi laki-laki memang ditaruh di atas untuk bertahan. Yang itu lewat lorong yang dimitoskan sampai. Nah, jadi lorong tadi itu sebenarnya untuk lari. Jadi untuk lari jika ada serangan dari musuh, jalan darurat, bukan ke laut selatan. Jalan exit. Silakan kalau mau foto dulu di sini atau di tengah ini, ambilnya dari atas sana bagus banget. Bukan toilet atau jumbleng, zaman dulu sebutnya jumbleng ya. Boleh silakan. Toilet WC. Jumbleng. Nah, ini jumbleng atau toilet zaman kerajaan guys. Masih aslinya tidak ada perubahan. Karena ada seperti harinya sultan.
atau bisa disebut vilanya Sultan. Oke, kita menuju ke Istana Air. Yuk guys, menuju Istana Air, tempat istirahatnya Sultan Yogyakarta zaman dahulu. Yuk. Dari sini ngambilnya di situ. Kita lihat sini, gimana tidak? Benar? Kesini Mbak arahnya. Dua tahun setelah keraton berdiri. Keraton di bawah sudah 56 setelah terkena perjanjian Giyanti ya. Perjanjian Giyanti kan Mataram dipecah menjadi keraton juga dan Solo. Di bawah 1756, perjanjian Giyanti 1755. Ya. Kayak standar ini kan maksudnya Kanoman sebetulnya Pak. Bukan Pak. Kalau Kanoman itu kan di Jawa Barat. Jawa Barat itu Kanoman dan Kasukuan ya. Jadi kalau Jogja dan Solo itu satu kerajaan Mataram Islam. Terkena BBD tahun 1955 karena Portugis tidak bisa melawan dengan kekuatannya terlalu kuat, akhirnya pecah belah oleh Portugis menjadi dua kerajaan. Giyanti di Iya. wilayah ini ya. Iya. Bantuan wilayah Pembagian kekuasaan ya. Yang sisi timur menjadi Keraton Solo, sisi barat menjadi Keraton Yogyakarta. Ya original nama di sini. Oke, nanti kuat. Nanti pulang dari Taman Sari dijamin langsing Bu. Jadi ada bekas ini situs juga ini toilet ya di sana. Namanya Jumbleng Pengantin, disebut Jumbleng Pengantin karena sepasang kiri kanan. Tapi ini runtuh karena gempa bumi tanpa semen. Tanpa semen juga. Tapi ini runtuh karena Kapur kali ya. zaman dulu hanya pasir, kapur, karena tanah liat. Dan sekarang jalurnya ditentukan Pak ya, jadi tidak langsung ke rumah penduduk. Makanya dibagikan pakai interpretasi bangunan. Nanti minta waktu foto-foto ya Pak ya. Nanti Oke Bu, Bapak. Kita kesini dulu semuanya. Air itu terdiri dari dua lantai, yang atas untuk istirahat putri-putri sultan, yang bawahnya untuk pertemuan. Jadi kadang ada meeting atau pertemuan dengan Portugis gunakan yang lantai bawah. Lantai atas ini dulu dari kayu-kayu lantainya. Dan keistimewaan dari bangunan ini dibangun tanpa kerangka besi untuk atap. Ya, jadi hanya batu bata disusun miring sampai menyatu. Tanpa kerangka besi. Itu arsitek zaman dulu. Arsitek sekarang nggak bisa buat atap tanpa kerangka. Ya, jadi hanya batu bata disusun miring sampai menyatu membentuk atap. Nah, ketebalan temboknya itu saya terangkan tadi 1 meter 20 cm seperti ini. Dan ini juga semua tanpa semen, tanpa kerangka besi. Jadi hanya batu bata, tanah liat dan kapur serta pasir. Namanya lepo kalau sama dulu ya. Makanya sampai ada istilah sampai sekarang itu melepo, ya. Jadi melepo tanpa semen. Abad 16 belum ada semen. Jadi mungkin pabrinya juga belum ada ya. Jadi perekatnya itu pengikatnya pasir itu tanah liat. Waktu renovasi juga tanpa semen, ini warna tanah liat, jadi bukan warna cat. Ini tanah liat. Dikembalikan seperti zaman dulu. Mau foto dulu di sini mungkin? Kita ambilkan agak ke bawah ini ya. Maksudnya. Ini namanya Kala Makara,
dulu letaknya di atas ya. Nah, jadi semua bangunan keraton di atas pintu ada simbol seperti ini. Di atas pintu persis, entah tersembunyi, entah jelas banget pasti ada, itu namanya kalamakara, simbol untuk tolak bala, menanggulangi gangguan roh-roh jahat, kepercayaan dari kerajaan sebelumnya. Kerajaan itu ya, warisan budaya. Walaupun kerajaan Islam, tapi simbol-simbol itu masih digunakan hanya karena peninggalan budaya dari kerajaan sebelumnya. Kalamakara. Ya, nama Hindunya Kalamakara, orang sering nyebut Betara Kala. Silakan maskernya selalu dipakai ya. Betara Kala, Betara Kala ya. Mau foto di sini bagus, backgroundnya dari bawah. Oke, mungkin bisa gantian ya. Kamera yang bagus. Sampai kaminya bagus. Oh, sekolah kantor. Bukan karena orang dulu pendek atau cebol. Ini mempunyai filosofi orang dulu itu lebih mengutamakan kesopanan. Jadi tiap pas di bangunan atau rumah orang kita harus menghormati, kita harus menunggu permisi dulu ya. Itu filosofi bangunan tua di Jawa, semua pasti pintunya pendek. Supaya menghormati para pemilik bangunan. Kalau dulu masuk ruang pribadi, kita harus sudah sebagai contoh, sebagai panutan. Nah, fungsi lorong ini dulu lewat pengawal sultan ya. Ketika sultan jalan-jalan pakai perahu di atas, pengawalnya itu lewat lorong ini untuk mempersiapkan keperluan sultan di istana air. Jadi begitu sultan sampai istana air, itu keperluannya sudah siap semua. Jadi lorong ini sebenarnya zaman dulu di bawah danau, sekarang di bawah rumah penduduk. Ya. Lalu di sini ada ruangan tersembunyi ya. Ada ruangan tersembunyi ini namanya Pulau Panembung. Jadi untuk meditasi sultan naik ke atas, itu ada tangga naik ke atas. Ruang pribadi sultan untuk meditasi ya. Disebut Pulau Penambung, nembung dan meminta sesuatu kepada yang kuasa ya. Untuk sultan meditasi, istilahnya kalau zaman dulu mencari pangsit ya. Kalau sekarang sultan tidak perlu meditasi lagi karena sultan berhubungan langsung dengan Google. Sekarang cari informasi dengan tinggal klik aja. Kalau zaman dulu kan harus meditasi ya, mencari bangunan dari Nggak sengaja tuh Pak ya. Kok ada di depan? Oke, sudah nggak di depan. Nah, setelah berhasil membuat orang arsitek itu setelah berhasil membuat taman sari dikasih jabatan sebagai Demang. Nah, sampai sekarang di dalam sejarah maksudnya Demang Portugis. Karena orang Portugis ya, karena tidak Jawa jadi Demang Portugis. Dia kasih jabatan Demang. Iya, jadi menjadi abdi keraton dengan jabatan Demang. Awas, kelapa. Sekolah kantor, Kepala. Nah ini batas airnya tuh Pak. Ini berlaku boleh ini enggak, no? Ini betul jangan dulu ya. Ini rumah penduduk ya, rumah warga. Ini rumah warga ya. Jadi zaman dulu pembagian tanah itu semakin tinggi jabatan di keraton yang mendapat bagian tanah yang luas. Tapi karena banyak udah beranak pinak, akhirnya kepecah-pecah diwariskan ke anaknya. Kita jadi kecil-kecil, tapi tetap tidak bisa dijual, belikan, tapi bisa diwariskan. tanahnya tetap milik keraton. Milik keraton, statusnya milik keraton ya, Sultan Sion. Namanya Magersari. Awas kepala. Ya ini rumah jadi keluarga sultan ketika naik perahu di sini. Jadi selesai berenang dia keluar ya,
keluar ke dermaga sini, naik perahu, jalan-jalan pakai perahu. Ya, senang-senang pakai perahu, lalu istirahatnya di sana air itu. Di sana kita tadi di sana. Kita ke di atas kita. Iya, di sana di atas tanah tadi ya. Itulah perjalanan wisata keluarga Sultan zaman dulu Bapak Ibu. Tour guide-nya sampai di sini saja. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan tentang sejarah Taman Sari tadi. Oke guys, Terima kasih ya. Jika ada sekian informasi wisata kota Yogyakarta, tepatnya di Taman Sari, Taman Sari Keraton Yogyakarta. Sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Ivalan Sanyota. Terima kasih.